pada kesempatan kali ini, mari kita belajar mengenai kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah. Kalian sudah belajar banyak tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kan? Yakni bahwa Pancasila menjadi pondasi atau dasar negara ini dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan dasar hukum tertulis atau induk segala aturannya. Ibarat rumah yang utuh punya pondasi dan aturan kuat. Negara ini punya pondasi serta induk aturan yang kuat pula. Tidak semua negara memiliki pondasi serta dasar hukum tertulis yang kuat. Maka dari itu, kita akan belajar mengenai wilayah Indonesia, Indonesia sebagai negara kesatuan, persatuan dan kesatuan Indonesia, karakteristik daerah dalam NKRI, dan yang terakhir adalah mempertahankan persatuan dan kesatuan. Yuk, kita simak pembelajaran selanjutnya. Setiap negara punya wilayah atau tempat di mana negara tersebut berada. Mencakup daerah mana saja yang menjadi tempat atau wilayah Indonesia? Di zaman Majapahit, wilayah kekuasaannya mencakup seluruh daerah di Nusantara ini. Panglima Majapahit bernama Gajah Mada bersumpah untuk menyatukan seluruh daerah Nusantara menjadi satu kesatuan wilayah. Sumpahnya disebut dengan Sumpah Palapa. Ada beberapa pendapat yang berkembang dalam diskusi tentang wilayah Indonesia. Semua pendapat tersebut menyepakati bahwa wilayah negara Indonesia adalah kawasan kepulauan di sekitar garis khatulistiwa yang berada di antara benua Asia dan Australia. Seperti sekarang, daerah mana saja yang masuk di wilayah itu yang masih perlu didiskusikan. Mulai dari pembatasan wilayah, kemudian penetapan wilayah, hingga kepada batas wilayah. Indonesia merupakan negara dengan luas mencapai sekitar 1,9 juta kilometer persegi dan memiliki banyak daerah. Ibarat rumah, Indonesia seperti rumah yang sangat besar dan memiliki banyak ruangan. Menurut kalian, apakah sebaiknya masing-masing ruangan itu diatur sendiri-sendiri secara terpisah? Atau lebih baik diatur dengan aturan yang sama yang berlaku bagi semua? Karena begitu, banyak daerah yang dipunyai oleh Indonesia, maka pada tahun 1945, para pemimpin bangsa Indonesia mendiskusikan masalah tersebut. Apakah sebaiknya setiap daerah dikelola secara terpisah dengan cara pengelolaan masing-masing yang bersatu di dalam suatu negara? Ataukah semua daerah dikelola dengan cara pengelolaan yang sama yang diatur oleh pemerintah pusat? Kalau setiap daerah akan dikelola dengan aturan sendiri-sendiri, maka negara seperti itu disebut negara serikat atau negara federal. Contohnya adalah negara Malaysia dan Amerika Serikat. Sebaliknya, kalau semua daerah diatur dengan aturan yang sama yang ditetapkan pemerintah pusat, maka negara seperti itu merupakan negara kesatuan, seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Kemudian ada ciri-ciri negara kesatuan. Di antara ciri-ciri negara kesatuan adalah sebagai berikut, yaitu seperti 1. Pemerintahan pusat yang memegang seluruh kekuasaan. 2. Satu undang-undang dasar yang berlaku di seluruh wilayah negara. 3. Satu kepala negara dan kepala pemerintahan untuk seluruh rakyat. 4. Satu badan perwakilan yang mewakili seluruh rakyat. Semua ciri tersebut ada di negara Indonesia. Seluruh pemerintahan di Indonesia dikoordinasikan oleh pemerintahan yang terpusat, yakni beribu kota di Jakarta. Kemudian mengenai pembahasan negara kesatuan, dalam memutuskan bentuk negara Indonesia, para anggota BPUPKI melakukan diskusi panjang. Dalam sidang BPUPKI, Supomo menyebut adanya tata negara Indonesia yang asli, yaitu pemimpin bersatu jiwa dengan rakyat. Selain itu, menurutnya antar golongan rakyat diliputi semangat gotong royong dan semangat kekeluargaan. Dan yang ketiga adalah kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan dan membentuk Negara Republik Indonesia. Pernyataan tersebut dilakukan melalui proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Soekarno dan Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kalian sudah memahami bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan. Wujudnya adalah bersatunya seluruh masyarakat dan daerah menjadi satu bangsa negara yang utuh, yaitu bangsa dan negara Indonesia, termasuk sama-sama menggunakan bahasa Indonesia, serta mengusung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.
Untuk mewujudkan negara kesatuan yang utuh dan tidak terpecah belah, seluruh kalangan perlu bersatu, bergabung satu sama lainnya membentuk persatuan yang kuat. Ketika persatuan sudah menjadi demikian kuat hingga utuh dan tak terbagi-bagi lagi, ketika itulah kesatuan terbangun. Yang pertama, makna persatuan dan kesatuan. Tahukah kalian organisasi bernama PGRI? Itulah organisasi untuk para guru. Nama lengkap organisasi tersebut adalah Persatuan Guru Republik Indonesia yang disingkat menjadi PGRI. Pada guru dari seluruh wilayah berhimpun menjadi anggota organisasi tersebut. Jadi, persatuan merupakan gabungan atau terikatnya beberapa bagian menjadi satu, sedangkan kesatuan berarti keadaan berupa suatu keutuhan. Persatuan akan melahirkan kesatuan, sedangkan kesatuan akan menjaga persatuan. Keduanya berasal dari kata satu, memperjuangkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Dapatkah kalian membayangkan betapa beratnya perjuangan para pahlawan nasional? Mereka mempertaruhkan nyawa untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Melalui pengorbanan para pahlawan, itulah persatuan dan kesatuan Indonesia yang ada sekarang ini dapat terwujud. Upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa tersebut tidak hanya melalui perjuangan fisik, melainkan juga perjuangan non-fisik. Di antaranya seperti perjuangan non-fisik tersebut adalah melalui gerakan politik, pendidikan, hingga kebudayaan. Para pejuang zaman dahulu menggunakan beberapa cara tersebut, terutama di masa kebangkitan nasional pada awal abad ke-20. Lihatlah dan perhatikan dengan seksama peta Indonesia yang ada di dinding sekolah, di buku, di bola dunia, maupun yang dapat dilihat melalui piranti digital. Bandingkan dengan peta negara-negara lain, akan tampak bedanya. Di antaranya adalah banyaknya pulau serta laut yang mengelilinginya, serta gunung-gunung berapi yang menjulang tinggi di Indonesia. Karakteristik wilayah. Ciri khas atau karakteristik daerah dapat dibagi berdasarkan beberapa ukuran, seperti posisi geografisnya, karakter lingkungan fisik, karakter permukiman, hingga posisi terhadap wilayah negara-negara lain. Yang pertama dapat diuraikan, yaitu seperti timur dan barat. Perbedaan ini didasarkan pada temuan oleh ilmuwan asal Inggris Alfred Russel Wallace yang menyebut daratan Indonesia terbagi menjadi dua, yakni wilayah timur dan barat. Wilayah timur seperti Papua, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, serta Sulawesi zaman dulu menyatu dengan daratan Australia. Sedangkan wilayah barat terdiri atas Kalimantan, Jawa, dan Bali, serta Sumatera zaman dulu menyatu dengan daratan Asia. Kemudian adalah daratan dan kepulauan. Wilayah Indonesia terdiri dari pulau-pulau, baik besar maupun kecil. Di pulau-pulau besar terdapat hamparan yang luas, hingga sebagian penduduknya bermukim jauh dari pantai. Sebaliknya, di wilayah pulau-pulau kecil, sebagian besar penduduknya bermukim dekat pantai. Perkotaan dan pedesaan. Berdasarkan kepadatan penduduk serta jenis aktivitas kegiatannya, karakteristik daerah di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi perkotaan dan pedesaan. Wilayah yang dapat penduduk dan banyak kegiatan industri biasa dikelompokkan sebagai wilayah perkotaan. Daerah terpencil dan terluar. Banyak daerah yang terpencil di Indonesia, seperti di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, di hulu Sungai Kapuas, Kalimantan Barat, hingga di pedalaman Pulau Halmahera, Maluku Utara. Daerah-daerah terpencil tersebut ditandai dengan transportasi yang sulit untuk menuju ke sana. Hal tersebut berpengaruh pada kehidupan ekonomi masyarakat yang cenderung tertinggal dibanding dengan daerah lain. Kemudian adalah karakteristik kebudayaan. Karakteristik daerah juga terkait. Selanjutnya, karakteristik kebudayaan. Karakteristik daerah juga terkait dengan suku dan kebudayaan di masing-masing daerah. Pulau Sumatera saja memiliki karakteristik budaya yang beragam, seperti budaya Melayu di timur, budaya Minang di barat, budaya Aceh di utara, hingga budaya Tapanuli di tengah. Di Kalimantan, wilayah tengah umumnya berbudaya Dayak, sedang pesisirnya berbudaya Melayu dan Banjar. Persatuan dan kesatuan
perlu dijaga dan dipertahankan. Dengan persatuan dan kesatuan yang kuat, cita-cita kemerdekaan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur akan mudah tercapai. Maka usaha mempertahankan persatuan dan kesatuan harus tetap dilakukan. Upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan itu dimulai dari lingkungan keluarga. Selanjutnya adalah di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, hingga di lingkungan bangsa dan negara. Cara yang paling utama melakukannya adalah menjalankan atau mematuhi norma-norma yang berlaku, baik norma agama, norma hukum, hingga norma sosial. Di lingkungan keluarga, bagaimana kalian membangun dan memperhatikan persatuan dan kesatuan di dalam keluarga? Banyak keluarga melakukannya dengan selalu berusaha untuk beribadah bersama-sama, tidak pernah marah atau mengucapkan kata-kata kasar satu sama lain, maupun saling bantu untuk menjalankan tugas keluarga sehari-hari. Di lingkungan sekolah, menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah tentu harus dilakukan dengan mengikuti semua peraturan yang telah ditetapkan, tertib, disiplin, serta bersikap aktif dalam mengikuti proses pembelajaran menjadi satu kesatuan sebuah kuncinya. Di lingkungan masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat dilakukan dengan mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat tersebut, bergaul dan terlibat dalam aktivitas lingkungan tetangga, ikut serta di komunitas keagamaan, hingga aktif di komunitas hobi masing-masing akan membantu menjaga persatuan dan kesatuan tersebut. Yang terakhir adalah di lingkungan bangsa dan negara. Ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku merupakan kunci untuk mempertahankan dan menguatkan persatuan dan kesatuan. Hanya dengan ketaatan pada hukum dan peraturan, pilar utama bangsa dan negara yang berupa keadilan dapat ditegakkan. Tanpa ketaatan pada hukum, perpecahan bangsa dan negara akan mudah terjadi. Itu dia tadi video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye.